Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pergantian peristiwa tak terduga. Melihat 5 sosok manusia yang muncul di pohon, wajah semua orang di tanah kosong tiba-tiba berkerut. Kelima orang yang berdiri di atas pohon itu seluruhnya mengenakan pakaian hitam yang dirancang dengan indah. Jika seseorang melihat mereka dari kejauhan, mereka tampak seperti 5 bayangan hitam tinta. Saat mereka berlima muncul, kiang ganas, yang tidak sedikit pun tersembunyi, merembes keluar dari tubuh mereka. Sebuah kekuatan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya tampak tertekan, menutupi seluruh tempat terbuka. Itu menyebabkan mereka merasakan perasaan tidak nyaman seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas di dalam hutan. Satai, kamu benar-benar mengikuti kami di sini. Setelah 5 sosok itu muncul, ekspresi Leng Bai, yang punggungnya bersandar di batang pohon untuk mengatur napas, berubah. Terlebih lagi setelah pandangannya menyapu pria di tengah, yang tubuhnya sebesar gorila. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak tanpa sadar. Kami bertemu dengan beberapa siswa baru di jalan dan juga menerima informasi. Pria di antara 5 orang itu, yang sosoknya tinggi dan besar sampai membuat orang lain merasakan tekanan, menjawab dengan acuh tak acuh. Segera, matanya menatap ke arah Su Xiao yang terluka dan 2 lainnya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Ceka-ceka. Sangat tidak terduga bahkan kalian bertiga dikalahkan oleh siswa baru ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berlatih di Akademi Dalam." Kata-kata ini, dari pria yang dipanggil Satai oleh Leng Bai, menyebabkan wajah Leng Bai dan 2 lainnya menjadi diwarnai dengan warna merah. Sesaat kemudian, dia mendengus dan berkata, "Mahasiswa baru tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Apa yang aneh tentang dikalahkan? Lupakan. Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Saya akan menyelesaikan masalah selanjutnya. Namun, Anda bisa melupakan tentang saya yang mengembalikan energi api kepada Anda setelah seluruh kegagalan ini selesai. Ini karena kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk melindungi barang-barang kalian sendiri, jadi kalian tidak bisa menyalahkan orang lain." Satai melambaikan tangannya saat dia mengalihkan pandangannya. Itu akhirnya mendarat di Xiao Yan yang memegang penggaris beratnya. Kejutan melintas di matanya saat dia bertanya, "Kamu adalah Xiao Yan? Mampu mengalahkan Su Xiao dan yang lainnya pada usia seperti itu. Tidak heran Anda bisa mengumpulkan semua siswa baru." Suara Satai dipenuhi dengan kekuatan. Saat dia berbicara, hal itu langsung mengguncang beberapa siswa baru hingga mereka menutup telinga. "Kamu seharusnya menjadi iblis hitam dari apa yang disebut Black White Evil Stopper." Xiao Yan bertukar tatapan dengan Satai saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Ketika dia berbicara, tatapannya perlahan menyapu 5 bayangan hitam. Hatinya berangsur-angsur tenggelam. Dia menyadari bahwa masing-masing pada dasarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Leng Bai. Pria bernama Taisha bahkan lebih menakutkan. Jika Xiao yang telah menyelidiki dengan benar, orang itu kemungkinan besar adalah orang yang kuat di puncak kelas Dado Shi. "Kamu bisa menyebut kami kelompok setan hitam. Saya adalah pemimpin kelompok, Taisha." Taisha membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putihnya memancarkan dinginnya binatang buas yang menunjukkan taringnya. Dia menatap langsung ke Xiao Yan dan berkata, "Biar ku beritahukan kabar baik padamu. Masalah siswa baru yang merampok siswa yang lebih tua dari energi api, mereka beberapa hari ini telah dikirim ke Akademi Dalam. Saat ini, Anda, Xiao Yan, sudah memiliki reputasi yang cukup di dalam Akademi Dalam bahkan sebelum Anda memasukinya. Sudah ada sejumlah siswa Akademi Dalam yang tidak diketahui jumlahnya yang berlari ke sini,
menunggu kalian semua pergi. Jika Anda semua benar-benar keluar dari hutan sambil membawa begitu banyak energi api, Anda dan sekelompok siswa baru ini akan menjadi terkenal di Akademi Dalam. Xiao Yan tetap diam dan tidak menanggapi kata-kata Taisha. Tentu saja, sebagai salah satu dari dua grup terakhir dalam kompetisi berburu energi api, tahun ini, tugas kita adalah menjatuhkan semua siswa baru yang seperti duri yang muncul. Makanya, kalau mau jalan keluar lancar, masih memungkinkan. Serahkan kartu kristal api Anda dan saya jamin bahwa saya tidak akan memaksa. Apa yang kamu katakan? Taisha tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Tidak ada pilihan lain? Xiao Yan perlahan menghela nafas saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, ini satu-satunya. Xia Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapannya menyapu satu putaran ke siswa baru di bawah dan berkata, jika kamu masih bisa mengumpulkan 40 siswa baru dengan kekuatan tempur penuh mereka, hanya kelompok iblis hitam kami saja yang benar-benar akan kesulitan menelan kalian semua. Sayangnya, bagaimanapun, setelah kelelahan melawan Su Xiao dan yang lainnya sebelumnya, pada dasarnya ini adalah mengingat bahwa kelompok siswa baru Anda ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kami. Selama saya mengalahkan beberapa dari Anda, periode penuh dapat ditempatkan pada kompetisi berburu energi api tahun ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tangan, yang dia gunakan untuk memegang penguasa Xuan berat, perlahan mengencang. Di sisinya, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao melangkah maju. Mengikuti di belakang Xiao Yan, 10 lebih siswa baru yang tersebar yang pernapasannya sedikit lemah, mengatupkan gigi dan mengerumuni Xiao Yan setelah beberapa saat ragu-ragu. Momen ini tidak memungkinkan mereka untuk menarik diri. Bagaimanapun, mereka tidak akan berpikir bahwa Xia Tai ini, yang penampilannya bukan tipe yang baik, akan melepaskan mereka dengan energi api di tangan mereka jika Xiao Yan dan yang lainnya dikalahkan. Karena mereka tidak bisa menghindari kerepotan, maka mereka sebaiknya pergi sekuat tenaga. Mengapa? Apakah Anda ingin berjuang sampai mati hanya untuk membalas? Taisha mengangkat alisnya saat melihat tindakan mereka. Senyuman dingin yang pekat muncul di wajahnya yang kasar, sepertinya kalian semua masih menyimpan harapan pada kekuatan kalian. Hehe, juga. Kami tidak menyerang siapapun selama hampir 3 hari di dalam hutan sialan ini. Tulang kami mulai gatal. Tunggu! Saat Xia Tai memutar tinjunya, teriakan tiba-tiba terdengar. Alis mantan menyatu saat pandangannya mengikuti suara dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian putih. Tatapannya menyapu wajah pemuda itu dan merasa itu sedikit familiar. Kakak Xia Tai, apakah kamu masih mengingatku? Kami bertemu terakhir kali ketika Anda keluar saat cuti dengan sepupu saya yang lebih tua Bai Feng. Bai Shan memegang tombak panjang di tangannya saat dia menangkupkan tangannya ke arah Taishan dan berbicara sambil tersenyum. Bai Feng? Kamu, apakah Bai Shan? Xia Tai kaget saat mendengar nama Bai Feng. Ketakutan melintas di matanya. Segera, tatapannya berhenti di wajah Bai Shan saat dia akhirnya ingat sebelum berbicara dengan cara seseorang yang baru saja menyadari sesuatu. Haha, itu benar. Bai Shan tersenyum saat menjawab. Dia akhirnya menghela nafas lega saat mendengar Xia Tai menyebut namanya. Kamu juga bagian dari kelompok siswa baru ini. Xia Tai melirik posisi Bai Shan. Dia tampaknya memahami sesuatu saat dia berbicara dengan makna yang lebih dalam. Iya. Bai Shan tersenyum canggung dan mengangguk. Dia memutar bola matanya dan berkata, Kakak Taishan, saya ingin tahu apakah karena kakak sepupu saya Anda bisa. Karena wajah Bai Feng, aku secara alami bisa membiarkanmu pergi. Aku memang punya hubungan dengannya. Tentu saja, saya tidak akan menyerang Anda.
Xiaotai melambaikan tangannya dan tersenyum saat menjawab sebelum Baishan menyelesaikan kalimatnya. Baishan agak membosankan saat dia diganggu oleh Taisha. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ragu-ragu setelah mendengar kata-kata yang terakhir diucapkan. Sudut pandangannya beralih ke Xiaoyan dan yang lainnya. Dia baru saja berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia secara kebetulan melihat sedikit rasa dingin di alis Xiaotai. Hatinya segera menjadi takut. Baishan, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri apapun yang terjadi. Meskipun saya adalah pemimpin kelompok dari kelompok Iblis Hitam, saya juga harus bertanggung jawab untuk teman-teman saya. Aku sudah cukup memberi muka pada Bai Feng dengan membiarkanmu pergi. Anda juga harus mundur selangkah. Xiaotai perlahan berkata. Nada peringatan dalam suaranya sangat jelas. Ekspresi Baishan berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera pulih dengan cepat dan mengangguk. Baiklah, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Anda tidak perlu repot tentang masalah lain. Taisha melambaikan tangannya ke arah Baishan dan memerintahkan. Baishan sedikit ragu saat mendengar ini. Baishan, kamu ingin menjadi pembelot dan lari. Hujia, yang telah menonton dengan dingin di sela-sela, segera mengerutkan kening dalam-dalam saat dia dengan dingin berteriak ketika dia melihat keraguan Baishan. Saya dianggap pembelot hanya karena saya tidak melawan musuh dengan kalian semua? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami adalah satu kelompok? Di antara kami hanyalah interaksi timbal balik di mana kami akan menerima apa yang kami butuhkan. Selain itu, pemenang terbesar dari transaksi ini masih Xiaoyan. Beberapa dari kami berjuang sampai mati dan menjadi sangat lelah, tetapi dia telah mengambil semua hal yang baik. Baishan langsung marah besar saat mendengar Hujia menangis dingin. Dia tidak bisa lagi menahan rasa cemburu dan keengganan di dalam hatinya. Kamu, Hujia juga menjadi marah atas jawaban Baishan. Tanpa kepemimpinan Xiaoyan, bisakah kamu mencapai titik ini? Hanya dengan Anda sendiri, Anda akan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua yang Anda temui. Apakah Anda akan mampu berdiri di tempat Anda sekarang dengan hampir 100 energi api tanpa kepemimpinannya? Tidak perlu bicara lagi. Karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Sejak awal, grup kami ini untuk sementara dibentuk. Tidak ada kekuatan mengikat. Setiap orang bebas untuk pergi. Kita mungkin tidak akan kalah bahkan tanpa dia. Xiaoyan, yang berada di samping Hujia, menariknya kembali dan berbicara dengan lemah. Dia sudah tahu bahwa Baishan sangat tidak puas dengannya. Cepat atau lambat dia akan menjadi momok jika dia dipaksa untuk tetap tinggal di dalam kelompok. Sekarang dia ingin pergi sendiri. Itu akan menghilangkan masalah bagi Xiaoyan untuk berjaga-jaga terhadapnya. HMPH, Hujia mendengus. Dia dengan dingin menatap Baishan dan tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Mengapa dia tidak melihat orang ini sebagai orang seperti itu di masa lalu? Tipe orang yang paling dia benci adalah tipe orang yang akan melarikan diri di saat-saat terakhir dan meninggalkan teman mereka karena ketakutan setiap kali musuh yang kuat mendekat. Dibandingkan dengan Baishan, Hujia tiba-tiba merasa bahwa Xiaoyan jauh lebih enak dipandang. Paling tidak, yang terakhir tidak akan meninggalkan teman-temannya dalam krisis. Wu Hao sedikit mengangkat kepalanya. Ada beberapa penghinaan yang terkandung di dalam mata yang biasa dia lihat di Baishan. Baiklah, kalian semua bisa mengikutinya. Tuan muda ini tidak akan menemani Anda. Mata para siswa baru itu juga memperlihatkan ekspresi jijik. Itu menyebabkan wajah Baishan berkedut sedikit. Dia menatap dengan kejam pada Xiaoyan sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat dan melintas ke dahan pohon sebelum akhirnya memasuki hutan dan menghilang. Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya saat dia memandangi hutan tempat Baishan menghilang. Tatapannya menatap langsung ke arah Taisha.
Meskipun kepergian Baishan memang menyebabkan kekuatan bertarung mereka sangat terpengaruh, masih tidak mungkin baginya untuk menyerahkan energi api. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa rekan Anda itu tidak dapat hadir. Suara Bai Leng yang mengandung penghinaan perlahan terdengar dari samping. Xiao Yan mengangkat bahunya tetapi tidak mengungkapkan pendapat apapun. Akui saja kekalahan. Kelompok Taishan bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Apalagi rekan Anda sudah pergi. Peluang kemenangan yang awalnya rendah menderita kerugian besar. Leng Bai menghela napas. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kata-kata Leng Bai itu benar, dia tidak sedikit pun tenang. Dia tersenyum saat tatapannya menatap langsung ke Taishan. Beberapa saat kemudian, suara tenang menyebabkan hati yang agak dingin dari siswa baru yang hadir, dari hasil musuh yang kuat muncul, untuk sekali lagi dipenuhi dengan api dan niat bertarung. Karena aku sudah mengumpulkan semua orang, kita secara alami harus membawa mereka agar berhasil menyerang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, aku, Xiao Yan, tidak akan mundur selangkah. Karena itu, ayo berjuang! Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.